I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Jikalau Bapak dan Ibu baru saja berobat di rumah sakit untuk yang pertama kali, maka yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pendaftaran pasien. Nah, bagaimana sih pendaftaran pasien itu? Mari kita simak prosedur pendaftaran pasien. Apakah Bapak dan Ibu tahu apa itu pendaftaran pasien baru? Nah, pendaftaran pasien baru adalah proses di mana pencatatan data identitas diri pada kunjungan pertama kali pasien berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya. Nah, pendaftaran pasien baru ini akan digunakan sebagai identitas diri pada dokumen rekam medis pasien. Nah, kemudian mengapa kita harus melakukan pendaftaran pasien baru? Tujuan pendaftaran pasien baru adalah untuk mencatat dan mengidentifikasi data pasien secara lengkap dan akurat sebagai dasar dalam pemberian pelayanan kesehatan, serta mengurangi resiko kesalahan identitas, mendukung kelancaran administrasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu kira-kira apa saja sih yang diperlukan untuk pendaftaran pasien baru? Nah, yang pertama adalah KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, KTP ini wajib dibawa untuk Bapak dan Ibu yang sudah dewasa. Sedangkan untuk anak-anak diwajibkan untuk membawa data berupa KK dan juga KIA. KK sendiri adalah kartu keluarga dan KIA adalah kartu identitas anak. Selanjutnya ada kartu BPJS. Nah, kartu BPJS ini silakan dibawa ya Bapak dan Ibu jikalau Bapak dan Ibu memiliki. Nah, yang selanjutnya adalah surat rujukan jika pasien dirujuk. Lalu untuk yang terakhir adalah memiliki data nomor telepon aktif yang dapat dihubungi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menjelaskan mengenai alur pendaftaran pasien baru di rumah sakit ini. Nah, pertama-tama saat datang ke rumah sakit, Bapak dan Ibu silakan mengambil nomor antrian di loket pendaftaran terlebih dahulu. Nomor antrian ini digunakan agar pelayanan bisa berjalan tertib dan sesuai dengan urutan. Nah, pada tahap kedua, setelah Bapak dan Ibu mendapatkan nomor antrian, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk menunggu terlebih dahulu hingga nomor antrian Bapak dan Ibu dipanggil. Nah, kami sarankan juga untuk selalu memantau supaya tidak terlewat saat nomor Bapak dan Ibu dipanggil. Nah, untuk tahap selanjutnya, ketika nomor antrian Bapak dan Ibu sudah dipanggil, silakan menuju ke loket pendaftaran yang telah tersedia. Pada tahap selanjutnya, Bapak dan Ibu akan diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, dokumen-dokumen ini meliputi dokumen yang sempat kita sebut sebelumnya, yaitu dokumen-dokumen untuk pendaftaran pasien baru, meliputi KTP, kartu tanda penduduk untuk pasien dewasa, KK, kartu keluarga, serta KIA, kartu identitas anak untuk pasien yang masih di bawah umur untuk mendapatkan KTP. Selanjutnya ada surat rujukan jika dirujuk. Keempat adalah nomor handphone aktif yang dapat dihubungi serta kartu BPJS jika ada Bapak dan Ibu memiliki kartu BPJS. Nah, pada tahap selanjutnya petugas akan segera memproses data Bapak dan Ibu, meliputi menginput data, lalu membuat nomor rekam medis, serta menyimpan data Bapak dan Ibu. Yang terakhir, setelah semua data selesai diproses, pendaftaran pasien baru telah selesai. Nah, lalu
Setelah melakukan proses pendaftaran pasien baru, kira-kira apa saja yang akan didapatkan oleh pasien? Yaitu yang pertama adalah nomor rekam medis, yang kedua adalah kartu identitas berobat. Nah, dihimbau untuk Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa untuk selalu membawa kartu identitas berobat yang telah diberikan oleh rumah sakit. Sehingga saat Bapak dan Ibu berobat kembali ke rumah sakit tidak perlu melakukan pendaftaran pasien ulang. Nah, Bapak dan Ibu hanya perlu memverifikasi di loket, yaitu dengan kartu identitas berobat yang telah diberikan kepada Bapak dan Ibu oleh rumah sakit. Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pendaftaran pasien baru. Ingat, pendaftaran itu mudah, ikuti langkah yang ada. Kami sebagai petugas selalu siap untuk membantu. I just had to let you know you're